pangan itu mau keadaan aman, mau keadaan krisis selalu dibutuhkan. Makanya sebenarnya ini sesuatu salah satu usaha ataupun bisnis yang sebenarnya sangat menjanjikan asal kompeten, tidak hanya knowledge. Karena knowledge hari ini gampang banget. Kita cuma tinggal klik tanya paman Google aja. Knowledge tidak cukup. Knowledge tidak cukup. Yang kedua harus ada skill. Apalagi knowledge dari Google. Nah. Kita nggak bisa impor dan kita nggak punya stok persediaan, terus gimana dong? Ya kita harus mulai menanam dari rumah, dari rumah kita. Dari rumah. Jadi kita swasembada lah paling tidak gitu ya. Dan ada kesadaran-kesadaran baru dari kita untuk sebenarnya teknologi ini kan diciptakan untuk memudahkan kita. Nah, teknologi di bidang pertanian ini sebenarnya sudah banyak, cuma belum diaplikasikan. Kenapa belum diaplikasikan? Banyak di antara petani-petani kita yang mereka memang tidak mau berubah dari pakemnya. Ada data penelitian dari UI ya, Fakultas Ekonomi UI yang mengatakan bahwa pelaku bisnis, terutama yang UMKM itu 60% hancur itu karena tadi pelaku usahanya biasanya usia 40 tahun ke atas dan mereka agak susah untuk migrasi, beradaptasi ke teknologi baru. Misalnya. Nah, tetapi 40% yang tumbuh ini adalah pemain baru sebetulnya. Ya. Pemain baru yang dulu punya banyak problemnya tidak punya tempat. Tapi dengan bisnis online misalnya gitu ya, itu mereka tertolong misalnya semacam itu. Sebetulnya apa problem kita kan gini Bu, kita itu kan penduduk besar. Sebetulnya penduduk besar itu kan potensinya besar Bu. Ya. Bukan masalahnya besar, tapi potensinya besar kan Bu. Ya. Ini soal apa Bu? Kita cara pandang itu gimana Bu? Ya sebenarnya mungkin karena kita kurang berani saja sih kalau menurut saya. Kurang berani. Jadi gini, kita tuh kan selama ini ketakutan duluan yang kita kedepankan. Nanti kalau saya berusaha seperti ini, kalau rugi gimana ya? Nah kalau kita mau usaha tapi udah takut rugi ya kita nggak berani. Terus kemudian kita lebih senang, lebih nyaman dengan kita bekerja deh sama orang lain yang sudah jelas-jelas nanti saya digaji sekian dibandingkan saya mempekerjakan orang lain yang saya harus gimana caranya harus survive gitu. Jadi etos kerja lah gitu. Ibu menyebut tentang etos kerja nih. Misalnya itu di mana tentang orientasi tadi? Kan kayaknya sudah tadi ya kita ngomong tentang stigma kalau peternak itu begini begitu dan sebagainya. Jadi kita itu dididik sebagai atau dipaksa sebagai konsumen. Kalau saya lihatnya begini. Kalau di bidang peternakan terutama ya, di bidang peternakan itu terutama orang kebanyakan takut dengan modal. Yang pertama itu, modalnya harus gede. Pertanian pun kan seperti itu. Terus kemudian udah modal gede nanti takutnya nggak bisa lanjut. Nah, ketakutan-ketakutan seperti inilah sebenarnya wajar. Kalau menurut saya wajar, itu sangat manusiawi. Kita lebih senang dengan tanpa tantangan kan sebenarnya hidupnya yang baik-baik aja. Nah, ini yang kemudian kalau di saya pribadi di sini biasanya saya ngajarin dari awal sampai akhir itu ya mulai dari perjalanan gimana meminimalkan resiko-resiko itu. Karena sebenarnya kalau resiko itu bisa kita lalui, insya Allah kita fine-fine aja gitu. Cara meminimalkan resiko? Meminimalkan resiko yang pertama dengan kita membuat planning sedetail mungkin, termasuk finansial. Jadi financial planning ada itu planning dulu. Betul. Terus kemudian yang kedua, planning itu termasuk mulai dari bisnisnya, finansialnya, sampai market, supply chain itu harus lengkap semuanya. Itu termasuk modal tadi? Iya, itu termasuk money nanti. Money itu nanti. Money, ya. Yang kedua kan money ya, planning, terus kemudian money. Nah, setelah money, planning tadi termasuk market ya, market itu siapa yang akan kita sasar, termasuk suppliernya. Jadi supply chain-nya itu harus nyambung. Kita tidak hanya menguasai pasar, tapi kita juga menguasai suppliernya. Terus money, kita harus punya modal. Modal itu bisa seberapa pun sebenarnya kita bisa gitu. Nanti kita belajar bagaimana caranya modal kecil tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang berlipat misalnya. Gimana tuh caranya?
yang pertama kita tadi ya, makanya merencanakan sedetail mungkin. Makanya dengan kita merencanakan sedetail mungkin, kita tidak akan ada pengeluaran lanjutan. Biasanya kan yang membuat kita gagal di tengah itu, kita merasa, oh saya punya uang 100 juta itu udah banyak banget. Padahal ternyata ketika kita melihat sesuatu yang banyak, hanya kan kita membuat suatu bisnis dengan skala besar. Padahal bisa jadi uang 100 juta itu menjadi ternyata kecil. Karena kalau kita melibatkan berbagai unsur yang lain. Jadi dalam financial plan itu kita libatkan semua detailnya. Akhirnya oh ternyata dari 100 juta itu kapasitas produksi kita cuma sekian loh gitu. Nah, mungkin hanya separuhnya misalnya. Jadi persoalan salah hitung ya? Salah hitung. Apa yang diistilahkan sekarang konektivitas, kolaborasi, bisa tidak dengan pendekatan itu di luar persoalan manajemen? Jadi kalau tadi ini kan tadi plan, kemudian market termasuk market ya, money itu modal. Nah kemudian yang ketiga tuh man manusianya. Nah man ini harus kompeten. Nah kompeten tidak hanya knowledge, karena knowledge hari ini gampang banget. Kita cuma tinggal klik tanya paman Google aja. Ada apa yang kita hadapi, jadi langsung muncul semua artikel yang terlibat dengan itu. Ibu kita aja dosen peternakan ya, tapi dia memulai dengan kegagalan. Betul. Ya kan? Betul. Ya, nah ini contoh menarik pengalaman empiris beliau. Betul. Knowledge tidak cukup. Knowledge tidak cukup. Yang kedua harus ada skill. Apalagi knowledge dari Google. Nah, ini knowledge gampang dicari, makanya kita butuh skill. Selain skill ada behavior. Nah ini yang kemudian behavior ini justru tadi mungkin jawaban dari tadi pertanyaan tadi, behavior kita, masyarakat kita, masalah sikap dan sebagainya, ini termasuk generasi muda ya, yang anak-anak zaman sekarang kan lebih banyak di dunia maya dibandingkan di dunia nyata, sehingga kemampuan sosialisasi mereka itu lebih sedikit dibandingkan yang generasi kolonial kayak saya ya. Kalau saya kan kolonial tuh, ngobrol gitu. Kalau ketemu sama orang masih bisa sapa-sapa, masih bisa senyum-senyum, masih. Tapi kalau yang generasi milenial kadang-kadang bingung nih. Adep-adepan gitu itu di mana di kafe itu bisa saling diem ya Bu? Iya betul. Jadi jarak dekat tapi hati jauh. Yang di pikiran tuh jauh gitu. Yang dekat mendekatkan yang jauh gitu. Karena masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Padahal jasadnya secara fisik dekat. Nah terus yang terakhir itu pray kalau saya biasanya tetap harus ada itu ya untuk itu. Apa Bu? Pray. Jadi ya, harus gitu. Itu sesuatu yang penting. Penting gitu. Ya, secara psikologis itu juga yang bakal mendamaikan. Dan itu support. Kalau tadi ditanyakan tentang kolaborasi hari ini ya, justru sekarang ini eranya adalah kolaborasi. Bagi saya ya, kemarin sebenarnya sempat kepotong gitu ketika saya diwawancara sama Bu Menteri Perempuan ya waktu di Kompas TV itu kan salah satu yang terpotong adalah bagaimana kita mengubah iklim kompetisi kita hari ini dengan iklim kolaborasi. Jadi kalau zaman dulu misalnya ada peternak nih, kemudian ada peternakan baru muncul, langsung yang kepikiran tuh saingan saya nih gitu kan. Salah itu kalau kita punya mindset seperti itu. Begitu ada peternak baru, wah punya teman baru nih saya. Nanti kalau di sana butuh, saya bisa kontak sama dia. Jadi suasana seperti itu yang mestinya kita tumbuhkan hari ini gitu. Karena dengan kita membangun mental yang positif, itu nanti bisnis kita pun juga akan positif. Oke, kita tarik ke belakang dulu yang soal tadi. Ini muncul nih pemain baru ini pesaing nih, ini bukan temen nih. Bahkan bisa lebih negatif lagi nih. Negatifnya main macam-macam kan. Macam-macam lah. Tapi seperti yang diceritakan Ibu Vita tadi, bukan sebagai tantangan untuk bagaimana bekerja sama, tapi justru mungkin bisa saling melenyapkan apa-apa gitu ya. Ini juga bukan bagian dari behavior juga, takut persaingan atau orang makin individualis begitu. Betul ya itu kan behavior yang benar-benar kita hari ini tuh perlu kita perbaiki lah gitu ya. Makanya saya pernah nulis di FB itu kalau zaman saya dulu, zaman kita lah ya. Kayaknya kita seumuran. Zaman saya dulu itu ada 36 butir-butir PM4 dan itu sangat tertanam. Hafal Bu? Hafal sama sih. 36 butir ya. Karena dulu sila aja nggak apa. Nah kalau hari ini ketika 36 butir itu kemudian dihapuskan, ternyata tidak ada alternatif pengganti.
yang itu membentuk behavior kita. Ibu merasa 36 butir itu masih relevan? Sangat relevan. Oke, nanti kita catatkan ya 36 butir yang relevan tadi supaya Anda para generasi yang bukan kolonial itu, generasi milenial bisa tahu apa membangun, karena juga salah satu yang terpenting kan membangun sikap ya Ibu. Betul. Optimisme kayak gitu ya, itu kan penting ya. Kita kan saya lihat kalau fenomena di Jogja itu kan ada fenomena yang cukup meresahkan warga, itu kan kritik. Yang itu dilakukan oleh anak-anak usia SMP. Kritik itu apa? Kritik itu anak-anak yang iseng. Oh, anak-anak yang iseng. Iseng tapi mereka melukai orang lain. Memakai kekerasan. Iya, betul. Dan itu tidak peduli siapa. Jadi dia cuma uji nyali. Tidak ada motif ekonomi. Tidak ada motif ekonomi. Karena yang misalnya dia melukai orang, ya udah dilukai aja. Ya. Cuma gitu aja. Terus nanti kalau misalnya dia di-upload di medsos, dia merasa bangga. Ya. Itu kan sesuatu yang, aduh ini harus kita perbaiki. Makanya ketika awal-awal saya menyampaikan ke kepala-kepala desa itu rata-rata setuju saya. Ini bisa mengalihkan anak-anak muda dari kegiatan negatif ke positif. Ya, orang-orang yang anak-anak yang kehilangan orientasi atau apa gitu. Iya, betul. Jadi problemnya lebih pada persoalan apa nih? Ya, persoalan dasarnya tentu persoalan pendidikan ya, Bu. Iya. Dan tetapi kan kita sering capek nih Bu kalau ngomong tentang pendidikan. Capek tentang pendidikan. Sinatria Farm itu pada akhirnya dalam perjalanan 2 tahun ini dengan banyaknya orang yang berinteraksi di sini, kemudian Anda lihat sebagai apa itu? Bagi saya ya, Sinatria Farm hari ini itu sudah, ya saya merasa alhamdulillah lah, pokoknya apa yang kita mimpikan dulu dengan anak-anak muda tertarik masuk di dunia peternakan yang bau itu ya, itu kan ternyata akhirnya alhamdulillah terwujud gitu. Mimpinya itu? Mimpinya mengajak anak-anak muda gitu? Betul. Dan alhamdulillah alumni sini ya, alumni belajar di Sinatria itu sudah ratusan lah kita yang sudah udah membuka peternakan baru. Dari Aceh sampai Merauke. Dari Aceh sampai Merauke. Mereka umurnya rata-rata? Kalau yang magang kita di bawah 30 tahun. Di bawah 30. Kalau yang ikut kelas di atas itu. Kalau misalnya orang seperti ibu kita ini banyak nih, misalnya ada di sini 100, kemudian yang lain-lainnya muncul banyak-banyak lagi dengan usia-usia di bawah 30, mudah-mudahan 2045 Indonesia maju. Tidak begitu mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan, insya Allah bisa maju. Dalam perjalanannya yang katakanlah masih singkat ini, Sinatria Farm ini mau digimanain? Jadi kita ingin memperbanyak energi positif, memperbanyak energi positif. Sehingga alhamdulillah sih rata-rata ya alumni Sinatria itu juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Sinatria. Jadi kayak misalnya teman-teman kita yang ada di Purwakarta, kemudian Banten, itu kan mereka juga membuka secara bebas gitu ya peternakannya untuk belajar, dan anak-anak muda seperti itu ya. Itu bagi saya sangat menyenangkan gitu. Ada juga yang mereka membuka lahan pertanian, bukan peternakan, itu juga ada. Karena di sini waktu awal-awal dulu kan kita masih sempat tuh ada cabai, pertanian masih banyak gitu. Cuma ini akhir-akhir ini karena kita jumlah ternak makin banyak dan kita orientasinya berubah. Dulu kan pengemukan, kita sekarang ke pengembangbiakan ya gitu. Jadi yang terlibat di sini berapa orang itu? Karyawan saya 2 orang aja. 2 orang saja. Tetapi ada yang banyak anak magang, muda di sini. nah ini anak muda banyak. Ini aja yang PKL dari Unpad 5 orang. PKL dari Unpad. Dari Unpad. Misalnya Kemudian tidak ada peternakan atau gimana? Di Bandung.
Ada, tapi mereka memang tertariknya ke sini katanya, karena memang fokusnya ke kandang tanpa bau. Gitu. Terus kemudian ada lagi dari utusan pondok pesantren itu ada 2 pondok, itu ada 4 orang magang khusus. Kemudian ada lagi dari mahasiswa UGM penelitian ada 2 orang. Jadi lumayan rame lah kalau di Sinatria itu. Dan kita ini kan karena PSBB, jadi kita tidak membuka magang pribadi. Biasanya kalau nggak ada PSBB, nggak ada siaga Merapi, kan kita buka magang pribadi itu setiap pekan 10 orang. Jadi aktivitas di peternakan ini bukan hanya mengurusi kambing ya, belajar domba ya. Ya, tapi ada proses transformasi knowledge, mungkin tentang kesadaran nilai-nilai baru begitu ya. Ada berapa puluh atau berapa ratus domba? Kalau domba yang ada di kandang kita sih cuma 100 ya. 100 ekor untuk breeding. Tapi kalau untuk penjualan, karena kita ada beberapa peternak mitra kan kita. Nah itu ada banyak kalau. Oh jadi ini juga apa ya istilahnya? Sebenarnya ini saya modelnya bukan kemitraan seperti yang orang lain ya, misalnya kita bagi hasil enggak. Jadi teman-teman yang alumni Sinatria Farm, mereka bikin kandang, itu kita dampingi terus. Jadi kita punya grup namanya Sinatria Community. Itu membernya. Iya, membernya sekitar 200 orang. Di mana aja, Bu? Ya tadi dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Malaysia juga. Dari Malaysia. Malaysia, Syria, sama satu lagi mana ya kemarin, Taiwan. Oh, dari Taiwan. Ya. Nah itu mereka di situ kan misalnya mereka bikin peternakan kayak di Malaysia itu kan bikin peternakan di Bogor. Nah itu kita komunikasinya di grup gitu. Komunikasi di grup. Mereka misalnya kesulitan pemasaran, ya udah kirim aja ke sini, nanti kita yang pasarkan. Seperti itu modelnya. Tapi tidak kemudian mengikat atau kemudian merugikan salah satu pihak, itu enggak. Memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, yang borderless itu, yang tanpa batas itu. Iya. Kita kan di sini ya, di Sinatria Farm itu saya punya aplikasi Sinatria. Jadi aplikasi Sinatria itu kita itu bisa diakses siapapun? Enggak, ini cuma member kita. Member kita itu bisa menginput data. Dan itu biasanya kita saling lihat kan. Oh, ini misalnya ada kendala apa? Bisa kita lihat. Nah, itu misalnya contohnya di sini ada pengadaan, ada recording dan sebagainya. Itu nanti di sini ada fotonya terpampang semua. Dan kita bisa saling mensupport gitu. Ya, oh saya punya ternak yang mau dijual nih, gitu kan. Ya udah upload gitu. Ini jadi kita sedang melihat misalnya handphone Android, teknologi komunikasi itu mempermudah untuk sangat mempermudah. Jadi bukan hanya untuk main game dan bukan hanya untuk betul banget. Betul. Jadi kita menggunakan ini kan kita sedang dalam masa upgrade ya webnya Sinatria itu. Nanti insya Allah di webnya Sinatria yang baru itu kita akan mengupload semua yang ada di sini gitu ya. Itu untuk bisa terlihat lebih luas lagi di masyarakat. Misalnya mereka membutuhkan, saya membutuhkan mau beli domba nih untuk bikin kambing guling misalnya. Ada loh di daerah sekitar dia misalnya kan, dia cuma tinggal. Kalau dengan cara tradisional dulu yang saya tahu nih ya, Ibu, misalnya pedagang-pedagang rumah makan Padang di DIY ya, itu mereka dengan telepon, waktu itu belum zaman handphone, itu mereka saling komunikasi, tukar informasi di mana cabai yang paling murah. Jadi kalau misalnya di Kulon Progo nih cabai paling murah, oke, yang di Kulon Progo borong itu cabai di sini. Nah nanti yang dari Gunung Kidul dan sebagainya akan beli dari situ. Begitu juga misalnya yang termurah di mana Gunung Kidul, akan selalu begitu. Itu bagian dari kolaborasi yang itu. Ya kalau di kita itu model kolaborasinya karena kita memang lebih banyak. Sekarang ini gini, kondisi perdombaan hari ini, perdombaan permintaan sangat besar, tapi stok barangnya sedikit. Jadi kita tuh kekurangan sebenarnya. Makanya kita lebih banyak informasi-informasi. Di sini saya ada stok nih, ya udah bawa. Ya, jadi saudara-saudara, masih banyak sekali kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi karena kurangnya pasokan ini, karena kurangnya pelaku. Jadi ini peluangnya sebetulnya sangat besar. Sangat besar. Cuma persoalannya kan kita mungkin terbiasa underestimate, kita tidak begitu banyak membuka diri untuk melihat dunia ini lebih luas lagi gitu. Karena ada banyak yang indah sebetulnya di luar internet sebetulnya.
meskipun lewat internet kita bisa melihat dunia yang indah, ada banyak peluang. Ibu kita ini juga kewalahan ya Ibu ya. Jadi apalagi yang kita khawatirkan tentang banyak hal yang kita mungkinkan untuk membuat usaha-usaha baru ya Ibu ya. Betul. Apa sih Bu sebetulnya untuk membuka usaha baru itu yang diperlukan apa sih Bu? Niat. Selain tadi ya, selain Knowledge ya, skill, money dan man dan sebagainya. Tapi niat. Paling utama niat. Karena banyak juga yang datang ke sini misalnya ya ikut kelas, udah berkali-kali ikut kelas, saya tanya, kok ikut kelas lagi kenapa? Saya pengen memantapkan gitu. Jadi karena belum mantap aja ikut kelas terus gitu. Ya. Itu ada yang seperti itu. Artinya memang kalau usaha itu kalau nggak segera dimulai ya tidak akan segera ada hasilnya. Jadi kalau memang kita sudah punya niat segera dimulai, nanti insya Allah akan ada segera hasilnya. Iya. Sama dengan yang namanya jarak itu. Kalau kita nggak melangkah nggak akan pernah sampai. Nggak akan pernah berkurang jaraknya gitu ya. Cuma niatan doang. Niat doang. Gitu. Apa yang harusnya dilakukan anak muda sekarang? Kalau tadi Ibu bilang kalau kita tidak oke nih sekarang ini di titik kritis ini, padahal kita bonus demografi kita itu sesuatu yang luar biasa yang menurut Bung Karno berikan aku misalnya gitu kan akan aku guncang dunia. Betul, memang betul, berikan aku 10 pemuda itu betul. Jadi gini, kalau menurut saya dengan 2 pemuda terus ada beberapa pemuda. Bisa mengguncang dunia sampai ke Taiwan, sampai ke Malaysia, dari Sabang sampai Merauke. Betul. Anak-anak muda sebaiknya karena hidupnya itu kan lebih banyak di dunia maya tadi ya dibandingkan dunia nyata. Lebih banyak aja mengeksplor terus lah, eksplor segala informasi, kemudian apa yang kira-kira pilihan apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan untuk bangsa kita tercinta. Karena kita itu hidup di sini, makan di sini. Kalau bukan kita nanti yang akan menjadikan bangsa kita ini maju ya siapa lagi gitu kan. Karena kalau bukan kita yang akan memajukan bangsa ini, maka orang lain yang akan mengambil bangsa ini untuk dimajukan kan begitu. Makanya dimajukan dengan memundurkan Anda. Makanya itu kan jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, manfaatkan segala potensi, segala kreativitas itu jangan sampai dibatasin. Kita sendiri jangan membatasi diri dengan kreativitas kita. Yakin pokoknya kreativitas itu terus aja, inovasi itu terus saja akan ada gitu. Dan kita jangan sampai tertinggal. Makanya terus aja berusaha, terus aja segera tentukan saya itu passionnya apa sih, terjun di situ. Kita tidak pernah akan mengalami kegagalan kalau kita tidak mencoba. Tapi kita juga tidak akan pernah bisa berhasil kalau tidak melakukannya gitu. Ya. Yang celaka itu kalau Anda tidak pernah mencoba tapi sudah merasa gagal. Nah, itu. Padahal itu. kuncinya tadi niat gitu ya. Niat, tetapi ya tentu saja kemudian ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Itu sesuatu yang biasa saya kira, harus ada perhitungan, harus ada pertimbangan. Kayak sampean kalau misalnya mau nembak orang pun juga pakai perhitungan kan, sadar diri apa enggak misalnya kayak gitu. Saya kira itu perbincangan singkat kita dengan Ibu Gita Krisna Dewi, seorang yang memahami, menguasai teori, bahkan mengajar, tetapi seperti yang beliau kemudian bisa katakan, pengetahuan saja tidak cukup. Buktinya satu kali pernah mencoba dan gagal. Tahun 2016. Dari situ kemudian muncul tantangan yang harus dijawab, dan juga karena itu juga muncul passion, karena ini bukan hanya sekedar bisnis tapi juga semacam aksi sosial, mengajak anak-anak muda untuk menjawab tantangan. Dan ternyata dalam perjalanan yang singkat Sinatria Farm itu sudah bisa banyak mengundang anak muda ya Bu ya, ribuan dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara, saya kira kebaikan itu selalu berkaki, vibrasinya akan bisa mengajak kita. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita punya cita-cita baik dan niatan baik, karena yang diperlukan adalah bertindak. Terima kasih untuk perbincangan ini.